Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik di halal bihalal begitu kan ya, sekaligus milad PKS. Ya, di depan Surya Paloh, Anies Baswedan mengatakan ini. Anies puji konsistensi PKS jadi oposisi di depan Surya Paloh dan Caimin. Nah, apakah selama ini PKS dan PKB dan Nasdem akan mau bergabung kepada Prabowo Subianto? Anies Baswedan mengatakan dalam pidatonya begitu kan ya, kita tidak terlalu memaksakan diri atau mempermasalahkan yang kemudian ini menjadi menjadi oposisi atau koalisi, karena itu adalah sebuah partai. Maka PKS hari ini mereka konsisten untuk berada di jalur oposisi, tetap membangun bangsa melalui jalur kebijakan-kebijakan yang ada selama ini dibuat oleh pemerintah. Mereka akan jaga betul. Nah, sekarang ini kalau mereka PKS mau gabung kepada koalisi Prabowo Gibran, saya kira ini langkah yang kemudian dianggap tidak menjadi oposisi lagi, karena dianggap sebagai kemudian kepentingan partai saja. Konsistensi inilah selama 10 tahun yang kemudian dibangun oleh PKS ternyata membuahkan hasil. Bagaimana Anies Baswedan mengatakan sampai-sampai ada konsistensi di situ ya terkait dengan partai itu. Nampaknya ya satu sisi Anies Baswedan istilahnya kritiklah dikit lah kepada kepada Prabowo di situ begitu kan. Kepada Nasdem begitu kan ya. Kira-kira kritikannya ya kalau menurut saya pribadi begitu kan ya tidak menjadi masalah kritikan seperti itu begitu kan ya. Karena menurut saya pribadi hal yang biasa. Walaupun ya secara tidak langsung secara konsistensi Partai Nasdem kan dia masih sekarang ini mencari mencari titik temu sih sebenarnya. Apa yang kemudian mereka akan dilakukan di situ begitu. Salah satunya ketika Anies Baswedan mengatakan PKS puji konsistensi di depan Surya Paloh, banyak komentar-komentar netizen mengatakan menyala Pak Anies. Bahkan salah satu mereka sudah merasa bakal jadi pengangguran, usaha cari teman katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen. Anies juga harus konsisten ya di jalur perubahan. Kalau ada tawan menteri atau komisaris sama Prabowo ditolak saja. Sayangnya nggak ada yang nawarin sih. Ya kita tunggu saja. Karena dengan adanya seperti ini bisa saja ya Surya Paloh ya berada di jalur koalisi untuk mendukung Prabowo Gibran di pemerintahannya. Bukan tidak mungkin mereka PKB, PKS, Nasdem mereka akan mencoba untuk berkoalisi dengan Prabowo. Tujuannya hanya satu, untuk mengantarkan Anies Baswedan di Jakarta. Kan begitu logikanya begitu kan, secara tidak langsung. Peta politiknya, strateginya seperti itu. Maka camkan yang saya katakan ini ya tandai begitu kan ya. Saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa PKS, PKB, dan Nasdem akan mendorong Anies Baswedan kepada DKI Jakarta. Dengan adanya berkoalisi dengan Prabowo, maka secara tidak langsung bagaimana Gerindra ya dengan partai-partai yang lain akan dibawa ke situ begitu kan. Artinya apa? Artinya calon presidennya adalah Anies Baswedan, gubernurnya adalah Anies Baswedan, wakilnya bisa saja dari 02. Secara tidak langsung begitu kan. Peta politiknya seperti itu begitu. Jadi jangan heran kalau semisal ada orang yang kemudian berspekulasi bahwa ya Nasdem sudah meninggalkan Anies Baswedan, ya PKB sudah meninggalkan Baswedan dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu begitu kan ya. Konsistensi dalam sebuah jalur oposisi itu memang berat di situ begitu kan. Tapi saya yakin partai itu juga butuh butuh nuansa kepentingan politik di situ begitu. Ya Pak, masuk ke PKS aja sampean biar nggak krisis ya identitas. Barakallah fiik ya untuk Anies Baswedan. Kalau PKS gabung pemerintahan besok, pileg berikutnya bakal golput deh katanya begitu kan. Artinya apa? Saya kira ini akan menjadi catatan penting kepada siapapun bahwa
kalau tidak punya kepentingan dalam dunia ini, saya kira konsistensi di situ akan hilang begitu kan, ya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam politik kita jangan hanya menjadi stagnan di situ begitu. Harus berkolaborasi, harus berkoalisi, harus beroposisi. Biar apa coba? Biar bisa mengontrol salah satunya. Oposisi dan koalisi sama saja mereka begitu kan ya, karena hanya beda jabatan saja. Jadi pada ujung-ujungnya mereka kepentingan-kepentingan politik ya, hasrat politik yang kemudian dimainkan. Maka ini kalau saya katakan bahwa akan menjadi ketika Anies Baswedan memberikan statement ya bahwa PKS konsistensi di jalur perubahan, ya saya kira iya begitu kan. Tapi kan 10 tahun yang lalu juga PDP juga 10 tahun yang sama begitu kan. Tadi kepentingan demokrasi modern itu kan berbeda hari ini begitu kan ya. Anies puji konsistensi PKS jadi oposisi di depan Surya Paloh dan Caimin. Mari kita baca. Partai Keadilan Sejahtera PKS hari ini menggelar acara halal bihalal dan milad kedua-dua PKS di kantor DPP. PKS pun turut mengundang sejumlah partai politik turut diundang dalam acara tersebut. Saat ini dalam acara halal bihalal sudah hadir di acara PKS yakni Ketua Umum P3 Mardiono, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Fraksi PAN ya. Bahkan kemudian ya pula Ketua MPR RI Bambang Susatyo Bamsud, ya Ketua DPR RI Lanyala Mataliti dan Anies Baswedan. Informasinya masih ada sejumlah perwakilan partai politik yang masih akan hadir di acara PKS tersebut. Presiden PKS Ahmad Syaiqo mengatakan bahwa acara halal bihalal PKS ini sekaligus memperingati milad kedua-dua. Alhamdulillah PKS melaksanakan halal bihalal tersebut. Nah, dalam pertemuan itu banyak spekulasi yang ada begitu kan. Ya tentunya menurut saya pribadi sah-sah aja mau berspekulasi apapun. Tapi yang jelas bagi kami adalah konsistensi dari PKS sejak dulu menjadi oposisi itu perlu diapresiasi. Karena dengan adanya seperti ini ya bagaimana corak dari PKS ini, walaupun mereka ya mengkritik habis-habisan pemerintah, tapi pendukung-pendukung PKS tetap mereka begitu kan ya. PKS untuk mencoba bagaimana sekarang ini ya ikut koalisi, tetapi para pendukung-pendukung mereka tetap di jalur koalisi. Karena apakah mereka gridnya akan turun ya atau bagaimana? Tapi yang jelas bagi kami adalah ketika melihat PKS sebagai konsistensi di situ, ini bukan masalah soal koalisi atau oposisi, tapi soal bagaimana di DPR yang kemudian pro terhadap rakyat. Itu yang paling penting begitu kan ya. Mau koalisi kayak mau oposisi kayak, yang penting kan kepentingan partai masing-masing itu kan berbeda di situ begitu. Ada yang memang bersama rakyat, ada yang memang hanya eksis doang di situ. Jadi artinya apa? Artinya selama ini begitu kan ya, yang saya amati betul bahwa demokrasi hari ini ya harus harus berkesinambungan lah begitu kan ya. Saya kira Partai Nasdem mengapa dia akan bergabung kepada Prabowo, karena mereka menganggap bahwa kita membangun bangsa bersama-sama itu tidak hanya menjadi oposisi, menjadi koalisi itu sama saja. Tapi lantas kepentingan-kepentingan itu pasti ada di situ. Jadi saya kira pandangan masyarakat hari ini terkait dengan terkait dengan oposisi dan koalisi ya kita lihat saja nantinya begitu. Tapi saya yakin ini strategi politik ya, bahwa bisa saja Anies didorong untuk maju ke DKI Jakarta. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.